Hello guys, Assalamualaikum. Okay, kembali lagi kita berjumpa di channel Aku Jawal. Okay, kali ni saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe channel Aku Jawal. Pada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang tombol di bawah ni warna merah. Okay, 1, 2, 3, tekan. Tekan sekali lagi. Kalau belum tekan, tekan sekarang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Kita mulakan. Kali Nabi Salam. Okay, kita mulakan dengan video kali ini. Video kali ini adalah berkenaan dengan negara seberang Indonesia. Okey, umum mengetahui bahawa Bapak Presiden telah mengumumkan bahawa ibu kota baru Indonesia yang akan dipindahkan daripada Jakarta ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur tu pastinya dekat mana kalau tak salah saya lah, dekat sebahagiannya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebahagian lagi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini antara Balikpapan, Samarinda, belah sana lah. So, kalau siapa tak tahu lagi kat mana Kalimantan Utara ni, Kalimantan Timur ni, buka peta Kepulauan Borneo. Okey, kalau yang orang Malaysia tu Sabah, Sarawak, bawah tu Kalimantan kan. Kalimantan Timur ni yang bawah pada Sabah tu. Absolutely correction. Okey, jadi secara tak langsung akan memberi juga impact kepada pembangunan mungkin di Sabah dan Sarawak sebab ada pembangunan di Kepulauan Borneo kan, Kalimantan. Okey, satu maklumat saya dapat daripada liputan6.com ni, sumber dia kata 2019 hingga 2020 undang-undang, kemudian buat master plan dan design. Pertengahan 2020 peletakan batu pertama. Akhir 2020 infrastruktur dasar mulai dibangun dan 2024 pemindahan secara bertahap. So dia sikit-sikit dah. Okey. So kita nak tengok satu video ni berkenaan dengan pemenang. Okey. Pemenang sebab dia buat pertandingan mereka apa ni? Ibu kota dia macam mana. Okey. So dia bagi kepada orang tempatan untuk buat macam dia. Kalau sana panggil sayembara, kalau kita kat sini mungkin pertandingan mereka bentuk ibu kota, mereka bentuk bandar baru. Itulah dia sayembara. Okey, kita tengok satu ni, video ni sama-sama kita tengok. Sekejap ni. Dia menggunakan konsep kepada Pancasila, Limusila. Negara Rimba Nusa menjadi pemenang. Ini yang dia menang. Okey, sayembara design. Konsep Negara Rimba Nusa. Yang menang ni konsep dia nama Negara Rimba Nusa. Saudara, desain Negara Rimba Nusa keluar sebagai pemenang dari pemerintah sebagai desain untuk ibu kota baru. Lantas, seperti apakah desain ibu kota barunya itu? Sudah bergabung dengan kami Bapak Sibaran Sofyan, anggota dari pemenang desain ibu kota negara ini. Pak, mungkin bisa dijelaskan nih bersama tim nih, bagaimana sebenarnya konsep dari ibu kota negara yang nantinya di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini? Ya. Jadi kami memilih Negara Rimba Nusa. Negara itu artinya kota atau Sibarani pemerintahan, Sofyan, atau pemenang lomba. Hubungan antara manusia dengan pemerintahnya. Nah, Rimba itu adalah hutan dan Nusa itu adalah kepulauan. Ini adalah kekasan konsep kami, di mana hal yang menyatukan Indonesia salah satunya adalah negara kepulauan. Kita negara kepulauan yang selalu ada hutan dan selalu ada kotanya. Jadi konsep yang baru, konsep yang ideal yang mau kita sampaikan supaya bisa menjadi model dan percontohan untuk kota-kota lainnya di Indonesia. Nah, untuk desain konsepnya sendiri ini cukup unik juga nih. Ada istana pemerintahan ya? Istana pemerintahan. Itu terus ada laut di sana. Ini bisa dijelaskan konsepnya itu inspirasinya dari mana tuh, Pak? Ya, jadi pertamanya kami memilih tempat yang satu, kita pengen bisa menunjukkan karakter air. Dan Indonesia selalu dekat dengan perairan, salah satu negara arkipelago yang terbesar di dunia. Jadi bagaimana kita menangani dan mendekati air menjadi salah satu pertimbangan kita, walaupun kita juga memilih lokasi yang cukup tinggi di atas bukit. Nah, hubungan antara manusia dengan alam di depannya
Dan Tuhan atau daerah suatu yang lebih tinggi itu kan biasanya kita asosiasikan dengan yang di atas, laut, pergi ke Tuhan, manusia, bukit. dan alam. Itu adalah salah satu aksis utama yang kami upayakan, dan di Relation sini alam, memang ada jasmani, titik dan tengah atau rohani. titik nol, yaitu Istana Presiden. Untuk sisanya Pak Arjuna akan mungkin menjelaskan. Jadi untuk desain dari framework master plan sendiri, kita ada dua aksis ya, aksis yang sifatnya itu adalah pemerintahan dengan eksekutif istana di tengah, lalu yudikatif dan legislatif di kiri kanannya. Kemudian ada aksis yang sifatnya aksis kebangsaan. Ada Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan diakhiri Yudikatif, oleh Mahkamah danau Agung, yang representasi legislatif, sebagai Danau Pancasila. Jadi ada Pancasila, Danau Bhinneka Pancasila Tunggal di Ika. sana. Dan ini adalah aksis yang membuat pemerintahan ini menjadi sesuatu yang merangkul dan mengayomi negara dan bangsa Indonesia gitu ya. Jadi ini adalah aksis pemerintahannya, di sana adalah aksis masyarakatnya, dan ada lambang-lambang yang melambangkan 37 provinsi, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Dan untuk konsepnya sendiri seberapa besar bisa diterapkan, mengingat lahan di Kalimantan merupakan tanah gambut, Pak. Seberapa persen kira-kira untuk optimis dapat diaplikasikan nantinya? Sejauh riset kami, tanah di sini bukan tanah gambut ya. Jadi yang dipilih memang bukan daerah gambut. Daerah yang di depan ini adalah daerah mangrove atau bakau nipah. Jadi pendekatan kami adalah kami tidak memilih lokasi yang memang tidak disentuh oleh daerah nipah semua ada tersebut. bisnis, Jadi daerah yang kami pilih adalah rumah. daerah eks perkebunan yang memang di dalam posisi yang tinggi. Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwa bagaimana merancang, mendesain sesuatu antara hubungan manusia dengan alam yang baik. Memang harus diupayakan Ya, ada suatu satu teknologi masjid atau yang suatu keliling pemikiran yang tasik. memang dua-duanya harus saling selaras, dan kami ada suatu konsep yang namanya biomimikry, yaitu terinspirasi dari hutan hujan di Kalimantan, di mana konsep bangunannya pun harus benar-benar menyerupai alam. Jadi akan ada Astana koridor Indonesia angin, Raya. akan ada dia bangunan lawa, green podium, green desain deck, dan sebagainya. Jadi memang kalau Kantor kita staf lihat ke presiden. depan itu, kota itu benar-benar harus lebih selaras dengan alam. Oke, dari 755 pendaftar nih, berapa lama untuk mengerjakan konsep ini semua, Pak, kira-kira? Ini yang paling tricky ya. Jadi terus terang mengerjakan 700 sesuatu lebih yang sifatnya besar. penyertaan. Ingat, kita tidak hanya ibu kota negara ini yang kita kerjakan ya. Ini yang hanya yang 2.000 satu sampel. Masih ada dua layer lain yang 40.000 dan 160.000 hektar. Artinya 5 kali kota Jakarta ya. Jadi untuk mengerjakan seperti itu dengan tim semua sini berkolaborasi. Kita berantemnya mungkin 2 minggu gitu ya, full, dan Berantem dulu mengerjakannya nak dengan buat teman-teman nih. di kantor hampir 6 minggu terus terang, termasuk weekend ya. Jadi memang ini representasi dari kerja keras tanpa libur. Ya. Mudah-mudahan habis itu kita bisa libur ya. Nah, itu sebenarnya terjadi karena memang proyeknya atau skopnya besar, lalu cukup kompleks, butuh beberapa expert, ahli transportasi, ahli infrastruktur, landscape arsitektur, dan juga ahli ekologi, smart city. Nah, itu juga yang membuat jadi harus bekerja cukup banyak karena ini kerja tim. Harus kolaborasi dan harus bisa mengeluarkan statement yang cukup jitu gitu. Harapan kedepannya nanti untuk desain ini seperti apa? Ya, tentunya harapannya adalah bisa berkolaborasi ya dengan Kementerian PUPR dan dengan pemenang-pemenang lainnya. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa desainnya ini akan disinergikan. Jadi harapan kami kontribusi pemikiran ini bisa dilanjutkan untuk benar-benar bisa nanti suatu hari dilihat ada suatu hasil yang bisa dibangun ya, tentunya. Harapannya seperti itu. Oke, Pak Sibari Sofyan, terima kasih bersama timnya. Pak Arjuna Sinaga ya. Oke, kita dah tengok tadi temu bual Kompas TV dengan pemenang pertandingan sayembara untuk desain ibu kota negara. Rupanya dia ada kalau tak silap saya ada 6 pemenang ikut kategori masing-masing. So yang ini adalah yang main, yang apa? Pemenang utama untuk desain tu. Kemudian akan dia integrate dengan yang lain-lain pemenang mungkin sebab kawasan tu akan jadi lebih besar lagi. Jadi yang utama lah, dia ada Istana Presiden, dia ada Tasik kan. Satu yang menarik saya tengok tu ada satu masjid di tengah-tengah tu dikelilingi oleh tasik. Ini menampakkan kemiripan seperti Masjid Putra di Putrajaya kan. Di masjid tu lepas tu ada tasik tepi dia kan. Dan dekat dengan Istana Presiden kan. Sudah komplit, cukup semua ada. Untuk tempat undang-undang, untuk pentadbiran, untuk kediaman, pejabat, kantor dan dengan rumah apa semua. So
saya sebagai orang Malaysia jiran negara tetangga kan, kita dah mulakan dengan perpindahan. Sebagai contohlah perpindahan Putrajaya memindahkan pentadbiran berpusat daripada Kuala Lumpur ke Putrajaya. So benda tu makan masa juga dan menampakkan hasilnya sekarang. Okey, kita pindahkan untuk menghilangkan kesesakan. Jadi samalah mungkin dengan Indonesia yang memindahkan ibu kota negara itu daripada Jakarta yang dah memang terlalu padat ke daerah Kalimantan Timur. Jadi satu tempat yang baru, yang fresh, yang kata jauh daripada disaster macam gunung berapi ataupun gempa bumi kan. So tempat tu lebih selamat. Jadi mungkin tak ada banjir besar apa semua. So okey. Jadi ambil masa untuk membangunkan sebuah ibu kota yang baru. Kita tadi start 2024 baru pindah sikit-sikit. So pembangunan ni saya percaya adalah untuk masa depan Indonesia. Jadi kalau macam yang umur dah 60-70 tahun tu, mungkin kalau dipanjangkan umur mungkin dapat sempat pergi tengok ke sana. Jadi ini adalah untuk bangsa generasi akan datang membangun mungkin di situ. Jadi kita doakan ekonomi dunia akan terus baik. Okey, sekarang ni tengah wabak dijauhkan daripada wabak yang melanda ni dan tidak merencatkan perancangan dan pembangunan negara Indonesia, terutama di kawasan ini ibu kota negara baru ni, dan secara tidak langsung akan memberi juga tempias bagi Malaysia, negara jiran, contohnya daerah di negeri Sabah dan Sarawak yang berada berhampiran dengan Kalimantan Timur tu. So itulah, mungkin akan datang akan jadi tarikan pelancong. Tu sekarang awak pergi Malaysia, nak pergi ke Putrajaya, nak ambil gambar kat situ. So akan datang dah bukan pergi ke Jakarta, dia pergi mana? Nak pergi Kalimantan Timur. Ya. So boleh pergi sana, kita tengok nanti apa yang istimewa. Okey, saya doakan yang baik-baik untuk kemajuan kita bersama seluruh negara-negara di Nusantara ni. Okey, kepada kawan-kawan subscriber di Indonesia, saya doakan semoga semuanya berjalan lancar. Okey, demi sama-sama kita membangun menjadi negara yang maju. Okey, itu saja reaction saya untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe. Okey, bye. Assalamualaikum.